Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah pelarian menuju wilayah suci Dewa Buddha, Xiaoyan dan Hesianren terus diburu berbagai kekuatan, terutama karena jejak mereka terlacak artefak ilahi. Semua penyergapan berhasil dipatahkan, bahkan Xiaoyan semakin memperkuat kekuatannya dengan mengumpulkan jiwa, harta, dan api dari musuh yang dia bunuh. Namun menyadari situasi semakin berbahaya karena memusuhi dua ras besar sekaligus, Xiaoyan memutuskan untuk mengubah strategi. Bersembunyi sementara, melepaskan jejak pengejar, serta merebut tubuh ahli ras dewa agar bisa menyusup ke wilayah suci Dewa Buddha dengan identitas baru sebagai bagian dari rencana besarnya. Sosok yang melesat menembus kehampaan itu tak lain adalah Yaunantian. Setelah berjuang mati-matian, dia akhirnya berhasil lolos dari tangan Xiaoyan. Kini seluruh kekuatannya dia kerahkan tanpa menyisakan sedikit pun tenaga, melaju dengan kecepatan yang bahkan mampu merobek lapisan ruang. Di kejauhan, hamparan nebula berwarna keemasan perlahan muncul di hadapannya. Begitu melihatnya, mata Yaunantian langsung dipenuhi cahaya harapan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, detak jantungnya berdegup kencang. Dalam benaknya hanya ada satu harapan. Selama dia bisa bertemu dengan Yang Mulia Dewa Miao Lianhua, krisis yang menimpanya pasti dapat diselesaikan. Pikiran-pikiran lain bahkan tak berani dia biarkan muncul. Dia menekan semuanya jauh ke dalam hatinya. Saat ini, satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan segalanya. Di luar wilayah suci Dewa Buddha, cahaya Buddha yang megah menyelimuti seluruh kawasan itu seperti tirai suci yang melindungi dunia lain. Begitu seseorang melangkah melewati cahaya tersebut, dia akan resmi memasuki wilayah suci. Kilauan emas di mata Yaunantian semakin terang. Wajahnya yang selama ini tegang perlahan melunak. Senyum samar mulai muncul di sudut bibirnya. Tinggal satu langkah lagi. Namun tepat saat tubuhnya menembus cahaya Buddha itu, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Dalam sekejap, seluruh ekspresinya berubah total. Tatapan matanya yang sebelumnya dipenuhi kegembiraan kini menjadi dingin, dalam, dan penuh ketenangan yang aneh. Aura di sekeliling tubuhnya berubah drastis. Posturnya menjadi lebih tegap, bahkan tampak lebih tinggi dan ramping. Seolah-olah seseorang yang benar-benar berbeda telah mengambil alih tubuh itu. Ternyata, Xiaoyan sejak awal memang sengaja membiarkan Yaunantian melarikan diri. Dia seperti melepaskan seekor harimau kembali ke hutan, hanya untuk menunggu saat yang tepat untuk mengendalikannya. Begitu Yaunantian berhasil memasuki wilayah suci Dewa Buddha, Xiaoyan langsung mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Dengan identitas serta kekuatan Yaunantian, menyusup ke dalam wilayah suci Dewa Buddha jelas akan jauh lebih mudah. Sejak awal, Xiaoyan sudah mengetahui bahwa setelah kembali ke alam misterius barat, Yaunantian pasti akan mencari cara untuk kembali ke wilayah suci itu. Baginya, itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Karena itulah, setiap langkah Xiaoyan bukanlah keputusan spontan. Semua telah direncanakan dengan sangat matang. Perubahan harta langit super langka menjadi percikan yang menyulut kekacauan besar. Memanfaatkan situasi tersebut, Xiaoyan mulai menjalankan rencananya yang sebenarnya, merebut tubuh para ahli ras dewa yang ditemuinya. Dia tidak hanya bergantung kepada Yaunantian. Dalam proses itu, Xiaoyan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Merebut tubuh para ahli tingkat keabadian bumi ternyata jauh lebih mudah daripada yang ia bayangkan. Bahkan jumlahnya seolah tidak memiliki batas. Seiring waktu berlalu, Xiaoyan berhasil merebut hampir 30 ahli keabadian bumi. Ditambah Yaunantian, total 5 ahli keabadian dewa kini berubah menjadi klon dirinya. Melalui para klon itulah, Xiaoyan berhasil menyusup masuk ke wilayah suci Dewa Buddha. Tak lama kemudian ingatan para klon mulai mengalir ke kesadarannya. Dia pun perlahan memahami berbagai aturan wilayah suci tersebut, serta menyadari betapa luasnya hamparan nebula di dalamnya. Bahkan dengan puluhan klon yang dia miliki, tanpa ratusan hingga ribuan tahun, mustahil baginya untuk menjelajahi seluruh wilayah itu. Lebih buruk lagi, sebagian besar daerah terlarang sepenuhnya berada di bawah kendali ras Buddha Dewa. Para ahli biasa sama sekali tidak memiliki hak untuk mendekati tempat-tempat tersebut, termasuk Laut Roh Tujuh Warna. Tempat itu dikenal memiliki efek luar biasa terhadap kekuatan jiwa, dan jelas dijaga ketat oleh ras Buddha Dewa. Orang luar, terlebih lagi pendatang dari dunia lain, hampir mustahil bisa masuk. Xiaoyan segera menyadari bahwa pencarian secara paksa tidak akan membuahkan hasil. Jika ingin menemukan Laut Roh Tujuh Warna, dia harus menjalin kesepakatan dengan salah satu ahli terkuat dari ras Buddha Dewa. Masalahnya, dia sudah menyinggung dua kekuatan besar sekaligus. Ras dewa dan iblis sama-sama telah kehilangan banyak anggota di tangannya. Namun Xiaoyan tetap tenang. Dalam dunia kultivasi, tidak ada musuh abadi. Selama keuntungan yang ditawarkan cukup besar, musuh pun bisa berubah menjadi sekutu. Sementara itu, Hesianren sepenuhnya mengikuti rencana Xiaoyan. Satu-satunya cara untuk benar-benar lolos dari ancaman adalah
meninggalkan alam misterius barat. Bayangan di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dari dalamnya muncul sosok lain yang terlihat persis sama dengannya. Itulah tubuh asli Xiaoyan. Saudara He, apakah kau masih memiliki kompas Tongtian yang serupa? Tanya Xiaoyan dengan tenang. He Xianren langsung memahami maksudnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saudara Xiaoyan ingin menggunakan tipu muslihat ya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kompas kecil seukuran telapak tangan, lalu menyerahkannya. Menggunakan klon untuk menguji situasi, lalu tiba-tiba menghilang. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Sekalian saja, biarkan klon itu membuat para pengejar membayar harga mahal. Mata Xiaoyan memancarkan semangat tempur yang tajam. Ini bukan sekedar melarikan diri. Ini adalah strategi mengalihkan perhatian, sebuah langkah diam-diam untuk memahami situasi sebelum bertindak lebih jauh. Klon Xiaoyan segera bergerak. Membawa kompas Tongtian, dia berubah menjadi pelangi cahaya dan melesat menembus kehampaan. Pada saat yang sama, He Xianren dan tubuh asli Xiaoyan merobek celah ruang dan menghilang tanpa jejak. Kita harus meninggalkan alam misterius barat. Hanya di dunia sekunder kita bisa bersembunyi untuk sementara, ucap He Xianren. Tak lama kemudian, kompas Tongtian muncul di sebuah dunia lain. Dunia itu dipenuhi kekacauan dan kegelapan. Bintang-bintangnya redup, sebagian bahkan nyaris padam. Sebuah dunia sekunder yang berada di ambang kehancuran, tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Mereka berdua mendarat di atas pecahan bintang yang suram. Xiaoyan mengangkat tangannya perlahan. Sebuah gunung kecil seukuran telapak tangan muncul, melayang di hadapannya. Gunung Dewa Hunyuan. Saudara He, aku akan menjalani pengangsingan untuk berlatih, ucap Xiaoyan sambil memberi hormat. Aku akan melindungimu. Kebetulan aku juga punya banyak barang yang perlu dirapikan, jawab He Xianren santai. Dengan satu kibasan lengan bajunya, ribuan benda langsung tersusun rapi di sekelilingnya. Xiaoyan duduk bersila. Gunung Dewa Hunyuan perlahan membesar, berubah menjadi bayangan raksasa yang menjulang ke langit, memancarkan aura hukum yang dahsyat. Di kaki gunung itu terdapat jalur pendakian. Setiap langkah di jalur tersebut mengandung kekuatan hukum yang luar biasa. Saat Xiaoyan mendongak, gunung itu tampak menembus awan. Tangga-tangganya berkelok, dipenuhi tebing curam dan jalur berbahaya. Persis seperti jalan kultivasi. Ada jalan yang mudah, ada bahaya mematikan, dan ada pula kesepian panjang tanpa akhir. Langkah Xiaoyan sempat terhenti. Dalam sekejap kenangan masa lalu muncul. Dia seakan kembali ke kota hutan, kembali menjadi pemuda yang baru saja melangkah ke dunia kultivasi. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Jika tidak diambil, semuanya akan berhenti di tempat. Namun begitu langkah itu diambil, tidak akan ada jalan untuk kembali. Baik manusia maupun dewa, tak ada yang bisa memastikan setiap keputusan dalam hidup selalu benar. Selama itu adalah pilihan hati, maka tidak ada benar atau salah. Xiaoyan bergumam pelan. Inilah pemahaman yang ia peroleh setelah menempuh jalan panjang kultivasi. Dia perlahan mengangkat kakinya, lalu melangkah. Dalam sekejap, kekuatan hukum tak kasat mata menyelimuti tubuhnya. Dia terus berjalan mulai mendaki Gunung Dewa Hunyuan. Setiap langkah terasa semakin berat, namun dia tetap tenang. Setiap pijakan ia pastikan kokoh sebelum mengambil langkah berikutnya. Satu kata yang dia kejar, stabil. Namun jalan mudah tidak berlangsung selamanya. Tak lama kemudian, tebing pertama muncul di hadapannya. Jurang dalam menganga seperti ancaman hidup dan mati. Jika berhasil melompati, dia akan selamat. Jika gagal, dia akan jatuh tanpa harapan. Tanpa ragu, Xiaoyan melompat maju. Sebuah keputusan membutuhkan keberanian tanpa penyesalan. Dalam jalan sempit kehidupan, hanya keberanian yang mampu membawa seseorang melangkah maju. Dia berhasil melintasi jurang itu. Namun cobaan belum berakhir. Badai salju tiba-tiba menerjang. Angin dingin menusuk tulang, membuat setiap langkah terasa seperti melawan kekuatan alam. Saat Xiaoyan mendongak, hanya hamparan putih tak berujung yang terlihat. Dia tidak dapat melihat jalan di depan. Seperti perjalanan kultivasi itu sendiri, penuh kebingungan dan kebuntuan. Untuk sesaat dia kehilangan arah. Namun dia tahu, justru pada saat seperti itulah seseorang tidak boleh berhenti. Meskipun jalan di depan sulit terlihat, dia harus terus melangkah. Karena pada akhirnya cahaya pasti akan muncul. Tanpa disadari, Xiaoyan telah berjalan sangat jauh. Namun ketika dia menatap ke depan, ujung perjalanan itu masih belum terlihat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.